Ya. Ya. Ya, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, terutama gangguan sinyal. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Karena tadi sebelum masuk ini biasanya saya lancar-lancar saja, ini kok ada gangguan sinyal sedikit ya. Oke, sapa dulu, saya sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ini banyak yang sudah ikut kelas premium, masih juga tertarik ikut kelas ini ya, basic ya. Oke. Silahkan sambil diisi dulu ya link daftar hadirnya di room chat. Untuk kelas ini ada yang baru pertama kali ikut, coba di room chat. Di room chat klik 1 ya kalau yang pertama kali ikut, kalau sudah pernah ikut kita langsung ke materi. Oh, baru pertama kali ikut. Mbak Wulan. Mbak Wulan Yogyakarta. Mbak Wulan siapa ini? Mbak Wulan Kanwil kah? Wulan Suminar, Bu. Oh, Mbak Wulan Suminar. Saya diajakin Bunda Widi. Oh, Bunda Widi yang ya. Bu Nur ya? Sebelumnya belum pernah ikut. Oh, baru belum ikut pernah ini. Ikut. Oke, Bu. Bisa isi link daftar hadirnya ya, Bu Iya, ya? baru ngisi, Bu. Oke. Bu Wulan juga di Yogyakarta ya, Bu ya? Iya, betul, Yogyakartanya Bu. mana nih, Bu? Piungan Bantul, selembaga sama Bunda Widi. Oke. Saya langsung share screen saja ya, saya terangkan langsung ke handphone. Ya, seperti ini tampilannya. Kalau seperti ini saya menerangkan berarti langsung aplikasi ya. Semuanya yang sudah bergabung malam ini sudah mendownload juga ya. Ini KineMaster-nya ya, yang baru saja masuk ini. Sudah mendownload ini aplikasi KineMaster di Play Store. Untuk Masna sama Bu Wulan sudah ya? Oke, sudah. Ya. Ya, seperti ini ya tampilan untuk KineMaster. Nah, ini di sini saya sudah menggunakan kode promo, jadi di sini sudah ada gambar mahkotanya. Nah, mungkin teman-teman yang belum menggunakan kode promo akan sedikit terganggu ya dengan iklan, atau mungkin nanti ada watermark-nya ya, ada watermark-nya ketika teman-teman masuk ke dalam proyeknya. Ya, sini. Nah, perbedaan antara KineMaster yang ini ya, yang ori di sini akan ada hal yang baru di sini ya. Saya langsung klik di sini. Ini ya. Jadi hal-hal yang baru dia akan selalu update di sini. Nah, kemudian di sini ini ada tentang akunku ini. Ini menunjukkan kalau misalnya teman-teman menggunakan kode premium, dia akan masuk ke sini. Nah, ini kode premium Anda akan kedaluarsa pada tinggal Desember, tinggal 13 hari lagi. Nah, kalau teman-teman belum memakai, dia akan diminta berlangganan ya di sini ya, karena belum berlangganan.
Oke. Hanya cukup dengan 50.000, nanti kode promonya akan masuk ke sini selama 30 hari ya. Kemudian watermark-nya akan hilang. Next. Nah, seperti ini ya, KineMaster itu ya. Jadi dia itu meng-create, kemudian mengedit, dan yang terakhir adalah share. Nah, selanjutnya kita akan mulai ya. Akan mulai di sini. Silahkan teman-teman buka untuk ini pengaturan. Sebelum dimulai, saya akan masuk ke sini dulu. Masuk ke sini, ke pengaturan. Kemudian silahkan melakukan hal ini dulu ya. Informasi kemampuan perangkat silahkan diklik. Kemudian kita aktifkan dulu di sini. Titik 3 di atas ini. Diklik seperti ini. Kemudian mulai jalankan analisis sekarang. Ya, silahkan masuk ke sini dulu. Klik yang warna merah ini. Serentak ya, semuanya klik seperti ini. Ya. Jadi ketika sudah menjalankan analisis perangkat keras, ini dimohon untuk tidak mematikan KineMaster atau beralih ke aplikasi lain saat sedang menjalankan proses analisa. Nah, biasanya teman-teman yang sudah ada proyeknya atau sudah banyak proyeknya, di sini akan sedikit memakan waktu. Nah, karena memakan waktu, kemudian teman-teman tidak sabar ya. Kemudian di sini keluar dulu, ini nggak boleh ya. Jadi tetap harus ditunggu dulu, didiamkan dulu nih handphonenya. Ya. Nah, ini saya ada di sini, ini handphone ya, jadi saya tidak memakai komputer. Jadi aplikasi ini hanya bisa diakses melalui smartphone, melalui handphone. Jadi kalau melalui PC dia tidak support. Dulu pernah saya coba ya, karena saya ingin tahu apa benar tidak bisa disupport lewat PC. Pernah saya download waktu itu lewat Play Store juga. Bisa mendownloadnya, tapi ketika mulai mengedit itu tidak bisa, tidak support. Ya, hanya sebatas download, tapi tidak bisa memainkan aplikasi. Gitu ya. Ya, KineMaster ini banyak sekali digunakan para YouTuber karena dianggap sangat simpel ya, sangat simpel karena hanya menggunakan handphone. Ketika mengambil gambar atau mengambil video, kemudian mengedit. Nah, ketika mengedit itu sebetulnya pada dasarnya tidak menggunakan WiFi pada dasarnya ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah mendownload aset-aset yang dibutuhkan, itu sebetulnya tidak membutuhkan WiFi hingga di-share, diekspor ya. Diekspor itu tidak membutuhkan WiFi. Nah, WiFi itu hanya dibutuhkan ketika teman-teman itu akan mendownload ya, mengunduh beberapa aset yang ada di KineMaster seperti itu. Jadi kalau seandainya akan berada di suatu tempat yang kira-kira tidak ada WiFi, silahkan disiapkan dulu aset-aset apa aja yang kira-kira akan di-download seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah selesai. Ini karena di sini proyek saya sudah banyak, jadi agak lumayan memakan waktu ini ya. Memakan waktu. Kenapa saya masuk ke sini di analisis kinerja perangkat keras ini akan saya terangkan karena KineMaster ini masing-masing handphone itu sangat berbeda ya. Jadi sangat tergantung kemampuan masing-masing handphone. Bukan di KineMaster-nya sama, tetapi perbedaannya adalah di perangkatnya. Oke. Nah, silahkan dilihat di sini untuk informasi kemampuan perangkatnya. Di sini untuk KineMaster yang support adalah Android minimal 6. Nah, jadi teman-teman yang bergabung di sini pasti sudah di atas 6. Nah, ini kebetulan punya saya hanya 10. Hanya 10, saya memakai Samsung. Ini ya terbaca di sini ya. Saya memakai Samsung A70. Nah,
Kemungkinan di sini teman-teman ada yang 11, 12, ada yang 9 juga ada. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sini. Kemampuan sunting dan bagikan. Kemampuan sunting dan bagikan ini punya saya hanya 1440 piksel. Artinya di sini nanti hanya akan maksimal lapisannya itu di 1440 piksel. Lapisan itu apa? Nah, lapisan ini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk foto, bisa juga dalam bentuk stiker, bisa dalam bentuk audio, gitu ya. Jadi maksimal nanti lapisannya adalah sekian kalau punya saya. Nah, seperti itu. Pernah ada dulu yang bertanya ke saya, kok saya nggak bisa mengunduh ya? Karena ternyata dia melebihi ini. Nah, ketika melebihi ini kemampuannya nggak bisa mengekspor, gitu ya. Jadi nanti akan terdetek itu ketika sudah selesai proyeknya, kemudian ditutup. Ketika mengekspor dia nggak mampu, ternyata di sini sudah melebihi batas. Nah, seperti itu. Jadi penting ya untuk mempelajari ini. Oke, kita masuk ke sini. Malam ini adalah untuk materi basic, jadi saya hanya mengenalkan untuk basic-basic apa saja sebetulnya dalam menggunakan aplikasi ini. Dan sebetulnya ketika teman-teman menggunakan basic ini sudah bisa untuk membuat video yang bagus gitu ya, tergantung objek yang teman-teman buat jadikan video seperti itu. Oke, next kita masuk ke sini. Silahkan klik dulu buat baru. Kemudian silakan di scroll ini. Di paling atas ada nama proyek ya. Di sini ada nama proyeknya. Silahkan bisa ditulis di sini. Ini kadang saya menghadapi laptop dan handphone ini salah pencet jadi nggak keluar namanya. Ini latihan Jumat malam. Kalau terlalu panjang silakan teman-teman boleh latihan gitu saja boleh. Seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu ya. Judulnya tidak harus sama seperti saya, silakan ditulis yang mudah diingat. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sini. Kita akan masuk ke rasio aspek ya. Rasio aspek di sini ada beberapa rasio dan tidak semua digunakan ya. Yang umum digunakan adalah 16:9. Nah, ini. Ketika teman-teman akan membuat video seperti ini biasanya video pembelajaran ya. 16:9, pastikan tujuannya apa? Oh, saya akan membuat video pembelajaran. Otomatis nanti akan tampil di layar seperti itu. Nah, ketika sudah bertujuan seperti itu, silahkan mengambil ya, mengambil objeknya juga posisi handphonenya tidur ya. Posisi handphonenya adalah landscape. Dipastikan jangan berdiri ya. Karena saya sering sekali mendapati teman-teman itu mengambil gambar itu posisi handphonenya berdiri ya. Karena kalau posisi berdiri kemudian ditaruh di sini, pasti kanan kirinya akan terlihat hitam. Seperti itu. Jadi ini untuk apa? Ya ini adalah untuk misalnya Facebook. Facebook masuk ke sini atau ke WA masuk ke sini. Nah, sekarang juga bisa ke Instagram sebetulnya ya. Kalau teman-teman ada yang sudah punya Instagram, ini juga bisa masuk ke Instagram. Tapi nanti silahkan perhatikan ada bingkainya ya di Instagram itu, diklik dan dia akan berukuran seperti ini. Oke. Saya geser ke sebelahnya. Nah, ini kebalikannya, jangan terbalik ya. Yang ini 9:16. 9:16 ini biasanya untuk ini apa? Ada yang tahu nggak ini untuk apa ini? TikTok ya, TikTok bisa. Kemudian kalau di Instagram masuk ke Reel ya, kalau posting Reel kan berdiri ya posisinya ya. Nah, ini bisa pakai yang ini. Nah, kalau seperti ini ngambilnya bisa berdiri. Nah, gitu. Jadi makanya tadi saya bilang di depan,
silahkan ditentukan dulu tujuannya mau diposting kemana. Seperti itu. Kalau diposting ke TikTok, silahkan ambil posisinya adalah berdiri atau portrait. Begitu. Next, di sebelahnya. Nah, ini 1:1, kotak ya, ini benar-benar kotak. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke media sosial Instagram. Nah, kalau posisinya seperti ini, kotak seperti ini tidak perlu membingkai ya. Jadi di Instagram tidak perlu diklik bingkainya, tapi langsung bisa masuk berbentuk kotak. Nah, lalu bagaimana mengambil videonya? Nah, ini biasanya ngambilnya juga yang posisi portrait ya, yang berdiri seperti itu. Kemudian yang di sini ini juga 1, 2, 3 ini jarang dipakai, tidak usah dibahas. Kemudian yang ini adalah sinema. Nah, ternyata pakai KineMaster itu bisa kita, ini tergantung sama ini ya, space handphone ya. Jadi jangan pokok KineMasternya seperti ini. Jadi sangat tergantung dengan kapasitas handphone teman-teman. Apakah space-nya itu kosongnya banyak atau tinggal 1 GB misalnya seperti itu. Nah, kalau banyak ini bisa membuat video yang durasinya sampai 2 jam lebih gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang memang sudah tertarik dengan edit video dengan KineMaster ini, silahkan sering-sering memorinya itu dikosongkan. Cara mengosongkannya gimana? Kalau misalnya teman-teman tidak ingin menghapus, silahkan bisa menggunakan Google Drive ya, bisa disimpan di situ. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, kalau Google Drive berarti nanti emailnya habis ya di situ memorinya. Dibanyakin buat emailnya, gitu ya. Buat emailnya dibanyakin khusus untuk menyimpan file-file gitu ya. Karena kadang sayang dibuang, masukkan laptopnya penuh, bingung kan mau kemana. Nah, silahkan disimpannya ke Google Drive. Oke. Next, kita akan masuk ke durasi ini ya, yang rasionya 16:9. Sampai di sini saya terlalu cepat nggak menerangkan? Speednya, kecepatannya. Oke, nanti kalau sudah masuk materi saya akan pelan. Oke, next seperti ini dengan rasio 16:9 kita mulai masuk ke proyek. Ya. Saya bisa menerangkan kalau saya masukkan salah satu ya, saya masukkan dulu salah satu. Nah, ini kalau new seperti ini artinya baru ya, jadi selalu diupdate. Saya pakai foto dulu aja. Teman-teman perhatikan dulu saja, tidak usah ikut masuk. Ini karena saya harus mengambil salah satu untuk menerangkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia sudah tampil satu, yang di sini ini menu-menu di sini dia akan berwarna putih ya. Kalau enggak dia tidak akan berwarna putih. Oke. Saya akan terangkan di sini. Untuk KineMaster itu menunya ada 2. Yang lingkaran di sini sama yang di sebelah kiri. Ini semuanya adalah menu. Seperti itu. Kita akan mulai di sini ya. Nah, tadi warna hitam ini muncul dari media di sini. Klik seperti itu. Nah, ini namanya media browser. Isinya apa saja? Di sini ada aset gambar, aset foto ya di sini ya. Kalau saya klik, nah isinya seperti ini. Bisa teman-teman jalankan juga ya sambil dilihat-lihat isinya apa. Nah, ini yang semuanya yang saya download, ini bukan milik saya, ini miliknya KineMaster. Ini semuanya miliknya KineMaster, jadi pilihannya banyak sekali. Ya, Mbak Erna. Ya, gimana Mbak Erna? Iya, maaf tadi untuk rasio aspeknya berapa Bunda bisa di? Oh iya, untuk yang malam ini kita pakai yang 16:9. Oke. Yang tidur, yang paling kiri pojok. Yep. Bu Erna Astuti ini sebelumnya dari mana ya?
tadi salah masuk Bunda. Tadi kemasuk Mbak Gita atau Mbak Gita tadi. Karena sebelum Japri Mbak Ulin tadi salah masuk. Oh, seharusnya masuk ke sini. Iya. Oh, ini peserta baru ya? Sebelumnya sudah pernah bergabung belum? Oke, ya sudah. Masuk ke sini ya, masuk ke aspek rasio. Suaranya terdengar nggak, Bu, Mbak? Kedengaran, Bu. Oh, baik-baik. Nah, saya kembali ke sini ya. Jadi ini aset-aset gambar dari KineMaster ya. Nah, silakan teman-teman yang belum memiliki aset seperti ini bisa mendownloadnya di mana? Nah, silahkan selalu diperhatikan ini. Nah, setiap kali ada rumah ini adalah aset ya, dan dia selalu mewakili ya. Jadi kalau tadi kita buka aset gambar atau aset foto, di sini pasti asetnya juga aset gambar. Nah, seperti ini. Ini semuanya punya KineMaster. Kok tumpuk-tumpuk seperti ini ya? Jadi ketika membuka satu, ini memang isinya banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika mengunduh satu aja, nanti akan masuk beberapa slide ya, langsung di handphone teman-teman. Makanya saya bilang, untuk KineMaster ini memang harus meluangkan ya, meluangkan ruang kosong gitu ya. Karena nanti dia akan langsung masuk ke situ. Jelas ini akan mengambil ruang ya, ruang di handphone walaupun mungkin kecil skalanya. Oke, next seperti ini. Ya, begitu ya. Ini adalah media browsernya tadi. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, kemudian kita bergeser ke sini. Ini adalah lapisan. Medianya di sini, ini sama ya. Media di sini sama yang di sini ketika diklik. Seperti ini. Ternyata isinya sama. Ya, isinya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan posisinya ini. Lapisan. Ya. Lapisan ini semuanya, kalau seperti ini saya klik, dia akan berada di bawahnya warna hitam ini. Nah, jadi tadi teman-teman yang mungkin tertinggal ya, jadi semua lapisan yang ada di sini, baik itu media, kemudian nanti ada efeknya, ada stiker, ada teks, ada tulis tangan, dan kemudian nanti akan ada foto, video, itu nanti akan ada di sini, di bawahnya ini. Nah, jadi di sini nanti akan banyak banget di bawahnya ini. Seperti itu. Nah, itu tadi yang menentukan mampu nggak kira-kira handphone itu untuk memakai semuanya, tergantung dari perangkat teman-teman sendiri. Gitu. Tapi KineMaster memfasilitasi. Gitu. Oke, lanjut. Saya tutup dulu. Nah, kemudian di sini ada audio. Nah, ketika diklik seperti ini, dia akan muncul audio asli. Ini asli maksudnya dari KineMaster sendiri. Ini audio yang saya download ini semuanya dari KineMaster. Dari mana ngambilnya, sama seperti tadi, ketika mendapati ini ya, aset ini ya, klik, sesuai kan? Jadi kalau tadi itu musik, di sini juga musik. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau memasukkan ya. Nah, seperti ini, dia klik plus aja dia sudah akan masuk ke sana. Masuk ya suaranya ya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, ini aset juga.
Nah, kelebihan KinoMaster adalah kita buka dulu di sini. Ya. Ini efek suara. Jadi beda dengannya tadi ya. Kalau yang tadi itu musik panjang, kalau ini efek suara. Efek suara itu hanya semacam tiruan gitu ya. Misalnya di sini mobil melintas. Kalau di sini ada air terjun. Ya, saya nggak bisa dibuka, hanya belum putih, tidak bisa diklik. Oh ya, oke, saya ulang. Apa ini tadi ya? Pak Hoirul belum bisa dibuka. Baik, sebentar. Supaya bisa dibuka, silahkan dimasukkan dulu satu media aja Pak Hoirul. Jadi silahkan diklik di sini. Ya, masukkan salah satu media. Saya pakai warna hitam. Nah, saya mau pakai warna yang ini tadi ya. Warna yang hitam tadi ya, seperti ini. Diklik salah satu aja. Nah, pasti di sini akan muncul ya. Jadi teman-teman bisa sekalian lihat ya, apa aja aset yang ada di KinoMaster itu apa saja. Silahkan dimasukkan salah satu media ini. Ini kalau di sini kosong dia nggak akan muncul warna putih. Begitu ya Pak Khairul ya. Oke, lanjut. Tadi saya sampai di sini ya. Jadi perbedaan musik dengan SFX ini ya. Oke. Nah, ini kelebihannya di sini. Jadi teman-teman juga bisa membuat video yang asik ya. Nah, misalnya di sini, wah saya lagi buat video nih tentang menonton bola. Nah, silahkan di sini dikasih efek seperti ini misalnya. Ada tepuk tangan di situ, gitu ya. Atau kemudian saya ingin membuat video ya, video tentang apa ya? Misalnya main musik seperti itu. Main musik tapi nggak bisa bunyi alat musiknya, bisa dibantu di sini. Nah, jadi bisa dibantu sama KinoMaster untuk memunculkan nuansa musik. Seperti itu. Ada lagi misalnya nih, saya pengen membuat hujan dan ada petirnya. Tapi gimana caranya memunculkan petir itu? Nah, di sini juga dilengkapi seperti ini. Jadi bisa ya, petirnya di mana? Nah, petirnya tuh ada di KinoMaster juga, gitu loh. Jadi teman-teman nanti bisa memakai di situ asetnya, ada petirnya, tinggal menambahkan efek suara ender nih ya, ini langsung masuk suara petir. Seperti itu, asik kan? Minum juga ada banyak nih, yang sudah saya install ya. Nah, suara air. Jadi pengen buat videonya ya, kalau udah dengar suara kayak gitu ya. Iya, oke lanjut. Nah sekarang, oke ini nanti saya lanjutkan. Nah, tapi saya pengen memunculkan suara. Saya kan suka download ya, misalnya download dari YouTube, bisa dimasukkan ke sini, di download. Nah, nanti akan muncul di album. Nah, di album-album ini adalah hasil dari downloadan. Download. Atau mungkin teman-teman juga merekam suara, tapi di handphone ya. Jadi misalnya saya akan membuatkan video tentang pembelajaran, tapi saya harus memasukkan suara di handphone, bukan di KinoMaster ya, beda ya, di handphone. Nah, ini akan masuk di sini, di audionya. Oke. Next. Bisa dipahami ya yang saya terangkan ya. Oke. Nah, kemudian bedanya apa dengan rec? Ya. Kalau rec di sini, ketika video itu sudah on, sudah siap ya, kemudian saya ingin memasukkan suara, saya ingin memasukkan suaranya ketika gambarnya itu tampil. Jadi biar sama antara suara saya dengan gambar. Gimana caranya? Nah, KinoMaster ini dia dilengkapi dengan itu, gitu ya. Di sini siap merekam. Oke.
Coba saya geser dulu seperti ini. Saya mulai di sini. Assalamualaikum semuanya. Malam ini kita akan belajar tentang KineMaster. Nah, seperti itu. Ini suaranya langsung keluar. Gitu. Mau dicoba? Suaranya nggak muncul. Kurang keras ya. Dimaksimalkan dulu. Ini harus dimaksimalkan. Oh, oke, saya tambahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman akan memasukkan suara, harus didekatkan ya handphonenya seperti ini. Didekatkan, ya. Ini direct seperti ini, kemudian didekatkan, tapi caranya seperti tadi, nanti akan muncul suaranya. Gitu. Oke ya. Oke. Perlu dipraktekkan atau cukup seperti ini teorinya? Oke, lanjut ya. Baik. Nah, kemudian, nah ini ya, jadi selalu diingat-ingat, ketika teman-teman menemui aset seperti ini, ya, ini isinya adalah macam-macam, ya. Jadi ada stiker, ada apa tadi ya, ada foto, ada video, dan sebagainya. Oke. Ya. Sambil berjalan ya, di sini juga nanti kita akan melihat menu-menu di sini. Menu-menunya ini ada misalnya, oh saya tuh saya pengen kembali yang tadi juga ada di sini, undo. Ya, undo-nya juga ada, ini kembali lagi. Kemudian saya akan menghapus, tinggal ditekan seperti ini, ditekan aja seperti ini, dia akan muncul warna kuning, kemudian dibuang di tong sampah. Ya, langsung hilang. Seperti itu. Ya. Sekarang kita akan mulai bagaimana cara membuat video. Kita akan memaksimalkan aset ya, memaksimalkan aset yang ada di sini. Silahkan teman-teman buka ke media. Ya, buka di media seperti ini. Nah, silahkan buka ke, mau kemana nih? Aset video. Nah, teman-teman yang belum mempunyai seperti ini, silahkan bisa mendownload ya. Bisa mendownload materinya di sini. Ini adalah aset video. Nah, kemudian ketika ketemu rumah seperti ini, aset KineMaster-nya diklik. Ya, aset KineMaster-nya diklik. Di sini akan muncul banyak sekali seperti ini. Nah, tetapi kita akan membuat yang ini aja. Nah, silakan teman-teman ambil yang perjalanan dan landscape. Sudah ketemu ya? Perjalanan dan landscape. Nah, kita akan main-main di sini. Nah, ini asetnya banyak nih. Kita akan coba main di sini. Nah, silahkan di sini teman-teman tidak harus sama dengan saya. Silahkan dari yang ada di sini pilih yang menarik buat teman-teman semua. Di Jepang di sini, kalau misalnya mau mengunduh, silahkan diklik begini. Tidak ada kesulitan ya untuk mengunduh ya. Nah, ini aset ini disediakan dengan aspek rasio 16:9. Jadi dia memang diperuntukkan untuk media sosial, Facebook ya. Juga untuk WA, untuk YouTube seperti ini. Ini agak lumayan lama karena agak besar ya, 61,2 megabit.
Karena kan dia video ya, kalau video agak berat ya. Oke. Nah, silahkan bisa pakai yang lain ya. Tidak harus sama, silahkan kreasi teman-teman semua. Ini hampir semuanya bagus-bagus, tapi itu tadi ingat ini memakan space ya, ini 73,4 megabit. Saya ulang lagi. Nah, teman-teman yang agak terganggu dengan iklan-iklan, nanti bisa dihilangkan iklannya ya. Sebenarnya untuk menghilangkan iklan hanya butuh kode premium. Kode premium itu kalau untuk 1 bulan itu seharga 50.000. Itu nanti bisa diaktifkan, tidak ada iklan dan tidak ada watermark. Jadi kalau tidak ada watermark itu nggak tahu ya ini ngolah videonya pakai apa ini ya. Tapi kalau sudah tertampilkan di situ KineMaster, oh pakai KineMaster, sudah ketahuan duluan ya. Ya, saya kira saya cukup mendownload 2 aja. Kalau sudah dia kembali ke sini, kembalikan dulu. Nah, silahkan video yang sudah teman-teman dapatkan tadi, diklik ya. Saya coba klik. Ini durasinya 10 detik, hanya 10 detik aja. Silahkan pilih 3 aja, silahkan pilih 3 di antara yang ada di situ. Seperti ini. Pilih 3 ini nanti ada durasi 30 detik. Resolusinya tidak mendukung. Oh, begitu. Tadi pada saat analisis, berapa ini Android-nya Pak Khairul? Tadi sudah ikut analisis belum Pak Khairul? Oh, ikut. Android berapa handphonenya? 11. Yang tidak mendukung yang di mananya? Coba. Seharusnya bisa ya kalau 11. Video yang di-download, bisa jadi handphonenya sudah full ya. Ya, coba di-unmute dulu. Bisa jadi handphonenya sudah full. Kalau misalnya 1 atau 2 juga nggak apa-apa. Atau memang tidak bisa mendownload? Ya, ini bisa jadi nih. Bisa jadi handphonenya tidak mendukung. Oke, untuk latihan bisa memakai video yang ada di handphone juga tidak apa-apa ya. Tidak harus mendownload di aset. Ini saya sekalian mengajari bagaimana mendownload. Ini lama sekali untuk mendownload, Bun. Oke. Yang teman-teman kira-kira lama dan di handphonenya sudah ada video, bisa pakai ya. Biasanya lama itu juga karena sinyal ya. Nah, KineMaster ini membutuhkan sinyal pada saat seperti itu ya. Pada saat mendownload itu membutuhkan sinyal, tapi di luar itu tanpa sinyal ya. Nah, silahkan teman-teman yang kira-kira agak kesulitan untuk mendownload bisa memakai sinyal kejar-kejaran. Iya, silahkan bisa memakai video yang ada di handphone, boleh. Kita akan belajar untuk membuat animasi. Boleh, tidak harus sama seperti ini ya. Memang agak besar ini. Nah, kemudian karena ini kan saya kumpulan beberapa video ya. Jadi sudah ada tanda plusnya. Oke. Jadi tadi kita memasukkan video, kemudian kita akan mulai memainkan di sini. Sudah seperti ini ya, ada tanda plusnya ya.
Ya, silahkan diklik di sini. Kita akan mulai memasukkan transisi. Ya. Jadi nanti jangan khawatir, untuk level basic pun teman-teman akan mendapatkan video yang cantik ya. Nah, di sini efek transisi punya teman-teman yang belum mendownload pasti akan, aduh maaf. Nah, pasti hanya sampai di sini nih. Sampai di perjalanan. Oke. Nah, sebetulnya sudah bagus ya, sebetulnya sudah bagus ini yang ada transisi di sini. Cuma kalau teman-teman ingin lebih banyak transisinya, silahkan masuk seperti tadi di efek transisi. Nah, di sini adalah transisinya. Prosesnya sama seperti tadi. Kalau misalnya memang tidak bisa lagi, nah silahkan teman-teman memakai yang sudah ada, yang sudah difasilitasi sama KineMaster. Nah, ini salah satunya ya caranya ya. Oke, sekarang kita pakai aja, karena rata-rata teman-teman handphonenya berat ya, pakai aja yang ada di sini. Yuk, kita pakai yang di sini aja dulu, dimaksimalkan. Pakai yang transisi ini ya. 3 dimensi. Yang paling bawah sendiri, yang 3 dimensi. Yang tidak perlu mendownload. Oke. Nah, transisi 3 dimensi ini pun ada banyak pilihannya. Ya. Ini juga nggak kalah bagus nih ya. Nah, seperti ini. Ini kalau pembalik. Kemudian ada yang seperti ini juga. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini, di bawah ini nih ada skalanya ya. 0,5, 1, 1,52. Silahkan digeser aja. Nah, saya geser seperti ini. Jadi goyangannya pelan ya. Jadi kalau saya geser, saya pakai 2,5 itu goyangannya pelan. Slow dia. Tapi kalau saya gesernya ke sini, cepat ya. Jadi kalau terlalu cepat itu kayak nggak bisa menikmati ya. Cepat banget kan. Nah, silakan teman-teman disesuaikan aja mau pakai yang mana. Nah, misalnya, oh kok kayak pasnya pas 2 ya? Ya udah pas 2 aja. Bisa diikuti ya. Jadi kita pakai skala 2 kecepatannya. Oke. Kalau sudah, silahkan yang kanan atas ini diklik. Ya, seperti itu. Kemudian digeser lagi. Geser lagi seperti ini. Kemudian diklik lagi di sini. Tidak perlu mendownload ya, tapi sudah tahu caranya mendownload ya. Jadi nanti kira-kira teman-teman kok sudah dipindah semua memorinya itu sudah kosong, nanti bisa latihan untuk mendownload. Nah, saat ini pakai yang di sini dulu. Ini juga bisa, atau efek transisinya ini. Ini juga bagus. Sama seperti tadi, kalau misalnya mau slow, digeser aja ke kanan. Gitu. Oke. Kemudian tinggal dicentang. Nah, garis yang ini, yang berdiri ini namanya adalah garis timeline. Menunjukkan durasinya. Saat ini saya berada di detik ke-17. 17 ya. Saya geser lagi ke depan. Nah, saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Silahkan teman-teman tekan. Ini kan ada segitiga ya. Ditekan agak lama. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Seperti ini ya. Ya, ini timelinenya sudah sampai di akhir ya, jadi seperti ini. Oke. Sampai di sini sudah bisa mengikuti semuanya ya. Yuk, mana suaranya? Sudah, Bu. Semuanya bisa mengikuti? Oke, Mbak Yuni. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya. Bu Widyaningsih? Widyaningsih. Oke, Widyaningsih. Sudah? Sudah, Bu. Iya, oke. Kalau sudah, resolusi tidak mendukung. Apalagi ini Pak Khairul yang tidak mendukung. Coba posisi seperti ini. Seperti ini sudah bisa belum Pak Khairul? Coba di-unmute Pak Khairul. Punya saya KineMaster-nya kok beda ya, Bu? Lah, bedanya di mana? Download-nya di mana? Download-nya di Play Store bukan? Mbak Ulan, download-nya pakai KineMaster yang di Play Store bukan ya? Dulu itu teman saya yang downloadin, Bu. Oh, begitu. Ya, jadinya saya nggak tahu ya, tapi saya pas ikut linknya yang dikirim ibu itu di grup, masuknya ke aplikasi yang sudah ada di HP saya dan versinya Diamond apa ya? Oh iya, iya itu yang versi bajakan ya. Oh, Iya. tapi Jadi saya kalau harus ngulangi ini berarti saya uninstall dulu yang lama terus install baru gitu, Bu? iya seperti itu. Oh, Jadi gitu. pakai yang di sini ya. KineMaster-nya tinggal diklik aja di sini. Nah, pakai yang ini. Pakai yang ini ya. Oh ya. Oke, berarti saya uninstall dulu aja yang lama Ya. gitu ya, Bu? Iya, karena memang banyak fitur yang berbeda gitu ya. Iya, beda banget. Nggak bisa iya, masuk ke aset toko, nggak bisa pilih yang lain. iya, walaupun mungkin kalau yang Diamond itu nggak ada watermark-nya ya. Nggak ada. Nggak ada watermark-nya, Iya. tetapi nanti dia akan terdeteknya ini di sini. Ada beberapa fitur kalau misalnya ada yang baru dia nggak support. Iya, efek suara juga tadi nggak ada, Bu. Iya, uninstall dulu nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Iya. Sambil saya lanjutkan ya, Mbak Wulan ya. Pak Khairul. Halo Pak Khairul Solo. Kenapa ini kok tidak support? Ada apa dengan handphonemu? Resolusi tidak mendukung, Bu. Coba, udah posisi seperti ini belum? Sudah ada downloadan yang diambil. Oke, untuk tahu masih berapa, coba sekarang ini yang di kanan atas ini diklik coba. Klik. Nah, ini masih berapa ini? Punya saya cuma tinggal 2,9 tadi ambil video banyak dari sini. 24 giga tersisa. Oh, masih 24 giga kok bisa ya? 24 giga Apa tersisa. saya ngambil downloadan ya, Bu ya? Oh, nah Pak Khairul tadi pakai KineMaster-nya yang apa? Yang ini minggu lalu bagus itu bisa itu minggu lalu bagus, Bro. Ada watermark-nya nggak? Minggu lalu minggu yang sebelumnya yang waktu kuliner itu saya bikin video bagus jadi. Yang waktu temanya kuliner. Saya tanya, di sini ada watermark-nya nggak? Di mana? Di atas ini. Ada watermark-nya KineMaster nggak? Ada. Ada, berarti asli ya? Asli. Oke, tadi sudah jalankan analisis juga ya Pak Khairul ya? Iya. Tetap nggak bisa. Minggu lalu itu waktu temanya kuliner itu saya berhasil bagus. Efeknya muncul, kemudian video yang diambil. Cuma waktu itu kan bukan video itu, foto gitu. Nah ini kan video tadi nih. Gitu.
Kalau foto masuk, kalau yang saya masukin tadi yang saya unggah foto bisa, tapi kalau video nggak masuk. Kalau video nggak masuk. Itu sebetulnya juga foto jadi video itu. Foto jadi video. Sudah mencoba mendownload di sini tadi ya. Sudah masuk ke sini ya Pak Hirul ya? Sudah ke aset video, sudah download. Nah, hasil download dari ini yang tidak bisa di resolusinya terlalu besar. Padahal saya ambil yang paling kecil 0,10, 0,3. Berarti nggak muncul di sini hasil downloadannya? Muncul. Oh, kalau muncul berarti bisa dong Pak. Muncul di sini kan? Mohon maaf, nggak bisa muncul di sini. Sorry. Nggak Saya bisa. menggunakan video lain jadinya, maksudnya downloadan lain. Oh, gitu. Udah, ditinggal aja Bu, ditinggal aja udah. Saya ngikuti belakang nanti. Oke. Nanti ya JP saya aja ya. Iya. Oke. Lanjut Bu, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, silakan teman-teman yang menggunakan video yang lain, tidak seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting tekniknya ya. Saya akan mengajari di sini tentang tekniknya bagaimana membuat video sampai selesai. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, saya hanya ambil 3 contoh video aja. Saya masukkan biar resolusinya nggak terlalu tinggi ya. Kemudian saya akan membuatkan yang di depan ya. Itu namanya intro. Oke. Intro itu kita akan pakai yang sederhana aja ya, yang aset gambar. Nah, oke, aset gambar di sini. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya mau mendownload, pakai yang aset di sini. Kalau misalnya mau memakai bawaan, juga sudah bagus ya. Bawaannya kan yang di bawah ini ya. Ini kan bawaan aslinya. Tidak apa-apa, boleh ya. Juga bagus, silahkan mau pakai yang mana. Seperti tadi yang saya contohkan, masuk ke sini, di aset ini, diklik, ya. Kemudian, nah, ketika mengklik salah satu ini aja, ya, saya contohkan pelangi abstrak, klik seperti ini. Nah, ketika unduh, ini akan banyak sekali yang masuk ya, ke handphone ya. Ini semuanya akan masuk, ini belum saya unduh. Ya, seperti itu. Jadi jangan kaget ketika saya cuma unduh 1, tapi kenapa yang muncul banyak? Ya, karena di sini berlapis-lapis. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tidak mendukung, oke, kita samakan aja, pakai yang sederhana boleh. Silahkan pakai yang di sini. Ya, saya pakai ini aja. Nah, seperti ini. Ini juga udah bagus ya. Nah, kemudian sebelum saya tulis ya, saya akan masukkan efek dulu. Kenapa saya masukkan efek transisi? Ya, perhatikan di sini. Di sini ada 36 second ya, 36 detik. Ini nih efek transisi ini akan memakan durasi waktu. Jadi nanti kalau sudah ditulis di sini, tulisannya itu nanti akan nabrak di sini ya. Makanya di sini kita akan masuk dulu ke efek transisinya. Silahkan masuk ke sini transisinya. Nah, seperti itu juga bisa. Bisa digeser juga ini di sini. Ya, saya samakan aja seperti tadi di skala 2, kemudian saya klik di sini. Nah, tadi 36 kan? 36 ya. Ternyata memakai 2 second ini untuk efek transisi. Ya. Nah, kemudian baru akan kita tulis di sini. Masuk ke sini ke lapisan.
Kita akan tulisin di sini masuk teks ya. Teks. Ya, silahkan kalian tulisin sesuai keinginan kalian. Ya, saya masuk di sini. Nah, seperti ini. Oh, sorry, ini yang kecil. Oke. Saya besarkan seperti ini. Nah, kemudian ini kita pepetkan ya, dimajukan aja. Dimajukan aja ke depan. Cukup pakai ujung jari aja ya, dimajukan ke depan seperti ini. Nah, ini kan juga nabrak nih, ya kan? Ini kita potong ya. Kita potong di sini. Seperti ini sampai keluar warna kuningnya. Kemudian kita cari gunting di sini. Karena yang kita potong sebelah kanan, ini kita pangkas kanan. Nah, seperti itu. Nah, kok misalnya kok kurang panjang, tinggal diginiin aja, dipanjangin pakai ujung jari. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini ada yang melingkar nih ya. Ini ada maksudnya ya. Jadi teman-teman tidak selalu ya, tidak selalu huruf itu apa namanya? Lempeng ya istilahnya ya. Lurus seperti ini. Dia juga bisa dikombinasi, misal saya mau bentuknya seperti ini. Boleh ya. Nah, seperti itu ya. Sepertinya juga boleh. Jadi ini tidak kaku, harus selalu lurus gitu ya. Tapi kalau misalnya tetap mau lurus ya enggak apa-apa. Untuk mengandu begini. Nah, ini udah sesuai yang lurus tadi. Pastikan di sini. Nah, kemudian untuk memilih huruf, silahkan masuk ke sini. Sama seperti tadi, karena di sini yang kita cari adalah font. Masuk lagi ke asetnya. Asetnya ini adalah aset untuk font. Ya, ini semuanya adalah font. Downloadnya caranya juga sama ya. Caranya juga sama. Diklik seperti ini. Diunduh. Dia akan masuk ke handphone. Seperti itu. Nah, teman-teman sebetulnya juga sudah ada modal di sini ya. Sudah ada beberapa font yang disediakan sama KineMaster. Silahkan tinggal memilih ya. Kalau misalnya mau mendownload juga boleh. Seperti tadi caranya. Oke. Misalnya saya mau kayak ini ya. Display. Nah, kemudian ini kan warnanya putih ya. Saya akan menggunakan warna lain. Silahkan warna putih ini diganti aja warnanya. Misalnya saya akan memakai warna biru. Nah, saya sudah pilih biru, tapi di sini kok enggak warna biru ya? Enggak muncul di sini. Gimana cara memunculkannya? Ketika kita sudah memilih warna, kemudian pastikan juga di dalam segitiga ini juga muncul warna biru. Nah, seperti ini. Nah, ketika di segitiga ini sudah kita pilih, dia akan muncul di sini. Baru kita klik. Seperti itu. Kemudian masih seputar huruf ya. Masih seputar huruf. Nah, huruf ini ya. Huruf ini akan kita buat ini ya, enable. Ikhtisar. Ikhtisar itu dia akan membuat semacam lapisan di huruf ya. Warnanya kok hitam, saya maunya putih. Silahkan dicari seperti tadi warna putih. Ini dia akan muncul warna putih. Kok terlalu tebal? Nah, ditipiskan lagi bisa. Tinggal digeser. Seperti itu. Begitu. Bisa diikuti ya.
Nah, kemudian di sini, ini pilihannya juga banyak. Nanti bisa dicoba ya, ini ikhtisar, saya pakai ikhtisar tadi. Kemudian ada juga yang berbayang, seperti ini, jadi nanti ada bayang-bayangnya hurufnya. Kalau mau memilih silakan pakai enable juga. Kemudian ada lagi di sini yang bersinar, ada lagi yang warna latar, jadi sini pilihannya macam-macam. Kita coba lagi dengan huruf yang lainnya. Satu lagi ya, kita buat huruf lagi, masuk ke lapisan lagi, masuk ke teks lagi, kita tulis selanjutnya. Nah, seperti ini. Dibesarkan lagi. Ini ya, kita klik di sini. Ini sama seperti tadi ya, ini kita geser ke depan. Kalau misalnya mau keluar welcome-nya dulu, baru my channel-nya setelahnya, ini ada jenjang ya, ada jenjang. Nah, kemudian kita samakan aja di sini, dipotong seperti ini. Jadi yang keluar adalah welcome-nya dulu, baru kemudian to my channel. Seperti itu. Dibuat lagi seperti tadi hurufnya, mau sama hurufnya boleh, tidak sama juga boleh. Nah, seperti ini. Ini saya samakan seperti tadi, tapi nanti akan beda di warnanya. Warnanya saya mau pakai merah misalnya. Kalau yang dipilih yang di segitiga, dia akan segera muncul di sini. Klik ini. Kemudian masih seputar huruf ya. Ini mau saya besarkan misalnya. Tinggal seperti ini dibesarkan. Gitu. Kemudian kita pilih lagi di sini. Misalnya saya mau pakai yang berbayang. Bayangan ya. Kita coba yang bayangan. Begini, klik seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari di sini warnanya. Warnanya pakai warna putih. Nah, ini untuk ini ya. Kalau ke sini dia transparan. Kalau dia ke sini dia udah utuh, nggak transparan lagi. Dimaksimalkan 100%. Oke, seperti ini. Kemudian bayangannya ini saya akan buat yang misalnya semakin ke sini kan semakin tebal ya. Tapi kan tidak pantas kan. Sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini angle-nya. Angle-nya itu bayangannya mau di mana? Mau di kanan atau di mana, di atas ini. Ini tuh angle-nya ya. Jadi angle-nya itu bayangannya mau di mana? Seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Saya mau tebalkan. Jadi menyebarnya ini dimaksimalkan. Gitu. Ukurannya berapa sekarang? Nah, ukurannya mau besar kok tidak pantas ya. Oke, kecil aja. Segini aja. Ya. Kemudian kita klik centang. Lumayan ya. Nah, kemudian ada lagi ya, kita animasikan. Welcome ini kita animasikan. Animasinya banyak banget ya di sini ya. Ada animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar. Animasi masuk ini pada saat huruf masuk itu animasinya mau seperti apa? Misalnya nih ya, saya mau dari atas, karena di atas bawah kan, kita pakai yang slide down. Ini sama seperti tadi, ya 0,5 itu yang fast, yang cepat. Kemudian semakin ke kanan dia akan semakin slow.
Oke, durasi 2. Jadi yang atas itu slide down, ya. Slide down itu dari atas ke bawah. Itu animasi masuk. Kemudian animasi keluarnya adalah seperti ini. Animasi keluarnya adalah geser ke atas. Nah, seperti itu. Kita buat lagi, misalnya sama seperti tadi 2. Itu ya. Centang. Ya. Kemudian yang di sini sama ya, animasi masuknya. Kalau tadi kita pakai yang slide down dari atas ke bawah, ini kita pakai yang ini. Jadi nanti akan bertemu di tengah-tengah gitu. Ya. Kita pakai di sini 2. Masih di huruf yang sama. Masih di huruf yang sama, kemudian animasi keluarnya, kebalikannya, yang pakai yang slide down. Sama durasinya 2 second. Oke. Ya, silahkan dicoba pakai yang di sini. Display ya, klik. Iya. Seperti ini nanti hurufnya. Nah, begitu. Nah, kemudian ya, kok kayaknya hurufnya terlalu panjang ya. Judulnya kelamaan misalnya, kelamaan munculnya, boleh dipotong ya. Misalnya saya mau separuh aja biar judulnya nggak terlalu lama. Dipotong aja. Jadi ini dipotong. Klik di sini. Pangkas ke kanan. Ini juga sama. Pangkas ke kanan. Kemudian yang di bawah juga sama. Pangkas lagi ke kanan. Ya, otomatis ketika dipangkas di sini durasinya juga akan berkurang menjadi 28 second. Seperti itu. Oke. Mau dicoba lagi seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ketinggalan nggak sebelum saya lanjutkan? Bisa diikuti semuanya ya? Oke. Kalau sudah, kemudian kita akan buat closing-nya. Kita akan buat penutupnya. Penutupnya hampir sama seperti tadi. Ya. Masuk ke media. Kemudian kita pilih lagi asetnya. Kita pilih lagi yang paling bawah, yang tidak usah mendownload. Nah, silahkan teman-teman mau pilih yang mana. Misalnya, oh saya mau pilih yang ini. Kemudian diklik. Seperti ini. Silahkan mainkan di sini. Dimainkan lagi di sini efek transisinya. Saya pakai yang di bawah. Ini sebenarnya juga bagus, cuma kita mainkan aja slow motion-nya. Nah, slow motion-nya seperti ini. Kemudian kita centang lagi di sini. Kita pendekkan lagi ya. Ini kalau teman-teman mau dipakai untuk status WA, itu maksimal 30 detik ya. Nah, jadi seperti ini aja. Ini kalau misalnya mau masuk status WA, dia bisa masuk
Tinggal tulis di sini. Saya kayak begini. Tes. Ini boleh ya teman-teman buat seperti ini. Misalnya mau ditaruh di sini. Nah, silakan teman-teman yang sudah mendownload hurufnya bisa bervariasi ya. Kalau misalnya yang belum memakai yang ada juga tidak apa-apa. Masih ingat ya seperti tadi ya. Saya akan mengganti warnanya seperti ini. Misalnya saya mau warna kuning. Nah, diklik lagi di sini warna kuning, dia akan muncul. Nah, baru kemudian dia akan muncul di luar. Seperti itu. Saya akan memakai ini yang tadi, yang bersinar belum ya. Kita coba yang pakai yang bersinar. Di sini enable. Enable, klik. Oke. Saya ganti warnanya karena kuning sama kuning, nanti nggak menyala ya. Nggak terlihat perbedaan warnanya. Saya pakai ini. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya bersinar ini hampir sama dengan ikhtisar. Cuma bedanya kalau bersinar ini dia agak pendar warnanya ya. Nah, ini dimasukkan ke sini aja. Seperti ini ya. Nah, hurufnya ini kalau misalnya mau pengen rapi dipotong juga bisa ya. Ini dipotong, sekalian aja dipotong. Tambah lagi di sini ya. Thanks for besar aja. Ini warnanya biru ya. Warna biru, ini kalau lupa yang di segitiga dia nggak akan muncul. Biar lebih jelas tulisannya, pakai ikhtisar warnanya putih. Nah, kelihatan kan ya? Thanks for... Sebentar, bisa makan aja. Ini sengaja saya buat berjenjang ya, jadi biar keluarnya separuh-separuh gitu kan. Oke, seperti ini. Ini di sini. Dibuat berjenjang juga bisa. Ini sengaja agak kecil ya. Hurufnya saya buat sama. Misalnya sini pakai warna pink.
begini. Kemudian ini saya tetap pakai sama ikhtisar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini, kemudian baru kita memainkan yang namanya animasi. Animasi masuk. Animasi masuk. Jadi sebetulnya video itu adalah kreativitas ya, kreativitas teman-teman. Cuma seperti ini. Mau secanggih apapun aplikasinya, kalau kita tidak kreatif juga hasilnya biasa-biasa aja sebetulnya seperti itu. Jadi kalau ditanya sebetulnya aplikasi yang paling bagus itu apa sih? Ya aplikasi yang kita kuasai, ya. Kita kuasai aplikasi apa, kemudian benar-benar serius menekuninya, nanti insya Allah hasilnya bagus. Gitu. Oke, satu lagi. Oke, dicoba dulu ya. Hasilnya kayak begini nih. Kemudian kalau misalnya aplikasi animasi keluar itu sebetulnya biar nggak berantakan gitu ya. Jadi tadi itu sudah bagus masuknya, kok keluarnya tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi biar keluarnya itu juga sama-sama bagus, makanya dibuat aplikasi untuk animasi keluarnya. Gitu. Jadi seperti ini hasilnya nih. Ya, begitu ya. Ya, sampai di sini sebelum yang terakhir saya masukkan ke audio. Ada yang kesulitan tidak? Iya, dibuka pertanyaan, ada kesulitan tidak teman-teman? Ini tinggal memasukkan audio, kemudian diekspor, kemudian bisa di-share. Ya. Ini kalau teman-teman berminat untuk melanjutkan yang lebih expert, nanti bisa masuk ke yang premium ya, karena di sini yang premium itu kelas lanjutan seperti itu. Jadi tool-tool yang ada di sini dimaksimalkan, itu nanti videonya akan lebih bagus ya. Nah, untuk masuk ke member premium memang untuk basic ini harus kuat dulu ya, karena dasarnya di sini ini. Oke, yang terakhir adalah kita masukkan audio. Nah, audio yang teman-teman pilih tadi silakan dimasukkan. Ya, seperti itu. Nah, di sini bisa dipotong atau tidak juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka rapi ya, jadi saya potong seperti itu. Oke, ada yang sudah selesai sampai di sini? Ini tinggal satu lagi diekspor. Diekspor itu yang di sini. Sampai di sini dulu ada pertanyaan tidak?
Teman-teman yang di sini ada yang bertanya tidak ya? Halo? Disimak ya ini ya. Saya tuh kalau nggak ada suaranya khawatir ditinggal tidur. Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Nggak ada kesulitan ya? Oh ya, sebelumnya saya pengen tanya, teman-teman ikut apa namanya kelas belajar editing video itu sebetulnya untuk apa ini? Untuk mendukung pekerjaan atau sekedar ingin tahu tentang KineMaster atau ingin menjadi YouTuber? Apa sebetulnya kira-kira teman-teman ini? Ini Bu untuk bikin video pembelajaran anak TK. Oh iya, bagus. Oke. Bisa masuk ke kelas premium, Bu. Nanti akan banyak materi di sana. Ya. Jadi bagaimana foto menjadi video, ya. Jadi sebetulnya tool-tool di sini bisa dimaksimalkan ya. Siap, Bu. Ini sudah berjalan 1 bulan nih buat teman-teman. Tapi yaitu kalau misalnya kelas premium tuh hanya setiap malam minggu, kita pakai acara malam minggunya. Sampai di sini ada yang bertanya, kira-kira bermanfaat nggak ini untuk materi malam ini? Bermanfaat, Bu. Bermanfaat, Bu. Ya, silakan nanti bisa dikembangkan ya. Sebetulnya materi ini pun sudah bisa dipakai buat teman-teman kalau misalnya mau membuat video yang lainnya ya. Cuma ini memaksimalkan apa ya? Kalau ingin memaksimalkan lagi nanti bisa menggunakan tool-tool yang lainnya. Yang terakhir ya, silahkan diekspor di sini. Nah, di sini mengekspor pun diperhatikan ya di sini ya. Jangan sampai yang pakai FHD 1080 ini terlalu besar. Kita hanya akan memakai yang ini, yang HD 720. Oke, seperti itu. Ini 30, kemudian silahkan disimpan di sini. Ini hanya membutuhkan 19 ya, 19 megabit untuk masuk ke sini. Nah, di sini ini sudah bisa di-share ya. Sudah bisa teman-teman share mau kemana nih di sini. Ini kalau misalnya teman-teman mau nge-share ke nah, di sini ini ada bingkainya ya ini ya. Ada bingkainya nih. Silahkan nih diklik. Karena tadi kan kita ukurnya pakai 16:9. Kalau dia nggak diklik, dia akan potong videonya. Terutama pada saat yang di depan tadi ya. Nah, kan potong ya. Kalau tidak pakai yang ini. Tidak pakai MPG itu potong. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya. Oke. Ada yang berminat untuk masuk besok malam minggu, kelas malam minggu? Teman-teman cukup membayar 100.000, itu sudah pembelajaran selama 6 bulan itu. Sangat murah sekali ya. Nanti sudah mendapatkan kode premium,
free, kemudian mendapatkan e-sertifikat, ya, belajarnya setiap malam minggu. Free-nya sampai berapa bulan, Bu? Apanya? Free-nya itu kalau ikut kelas premium itu. Kode premiumnya free-nya sampai berapa bulan? Kode premiumnya cuma 1 bulan. Tinggal nanti diperpanjang sendiri kalau kode premiumnya. Ini untuk yang kemarin belajarnya ya. Kita belajar seperti ini kemarin, membuat untuk video pembelajarannya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ini suaranya langsung ya, langsung direkam. Besok masuk minggu kedua. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya tool-tool yang ada di KineMaster ini yang belum dipelajari di sini ya. Ini rencana saya akan membuat untuk yang di Jogja, saya akan mengadakan pertemuan offline ya, karena ada beberapa yang kalau pakai Zoom itu agak kesulitan sinyal juga ya. Terus kemudian terlalu, apalagi kalau bekerja kan terlalu banyak berbenturan dengan layar. Jadi kita coba untuk offline, bertemu langsung. Seperti itu. Ya, sampai di sini materi malam ini ya, teman-teman semua. Silahkan nanti kalau berminat bisa bergabung besok malam. Ini nanti untuk materinya akan saya share. Saya share di grup ya setelah ini. Ini sudah ngisi absen ya. Ini tadi yang ada yang sudah punya mentor ya, yang sudah punya mentor siapa ya? Yang sudah punya mentor tidak saya masukkan ke grup ya. Siapa yang Oke, teman-teman, kita foto dulu ya. Bisa diaktifkan dulu ini. Ya. Kalau di sini kita nggak bisa pakai yang impression nih. Ada berapa? 12 orang. Oke. Mbak Cinta, oh Mbak Hoirul ditinggalin nih Pak Hoirul. Mbak Marlina. Ya, yang lainnya mana ini? Mbak Marlia, Mbak Erna. Ya sudah. Ini sudah sambil mencoba. Oke ya, saya ambil gambarnya ya.
Mbak Yulin, Mbak Yuni, mana ini? Ya Bu, itu aja lah Bu. Ya, pakai foto juga nggak apa-apa. Oke ya, 1, 2, 3. Pak Khairul nggak ada nih ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, teman-teman semua, nanti materi malam ini akan saya share di grup ya. Silahkan teman-teman yang belum punya mentor ya. Soalnya kalau sudah ada mentornya itu biasanya sudah sama mentornya ya, nanti nggak enak saya memasukkan ke grup saya. Oke, materi malam ini ada yang akan ditanyakan? Kira-kira ada yang tertarik nggak ikut grup premium? Belum? Belum tertarik? Oke, enggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Nanti silahkan aja. Setiap Jumat malam ya, kita masih free. Tapi tentu aja kalau Jumat malam itu materinya masih seputar yang basic aja. Oke, saya akhiri pertemuan malam ini biar tidak terlalu malam. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, silahkan boleh. Dulu.